Di jantung Sulawesi Selatan, berdiri sebuah gunung yang namanya sudah lama hidup dalam cerita rakyat, legenda, dan jejak pendakian ribuan manusia. Gunung itu bernama Gunung Bawakaraeng, sebuah nama yang dalam bahasa Makassar berarti kepala Tuhan. Sebuah nama yang besar, sakral, dan penuh makna mistis sejak dulu. Gunung Bawakaraeng terletak di Kabupaten Goa, sekitar 90 km dari kota Makassar. Dengan ketinggian sekitar 2.830 mdpl, gunung ini menjadi salah satu yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Ia berdiri megah di rangkaian pegunungan Lompo Batang yang seolah menjadi atap alami bagi daerah Goa dan sekitarnya. Sebelum kita lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Secara geologi, Gunung Bawakaraeng merupakan gunung berapi tua yang sudah lama tidak aktif. Gunung ini terbentuk jutaan tahun silam dari aktivitas vulkanik yang membentuk lapisan batuan andesit dan basal. Material vulkanik itu menjadikan tanah di sekitarnya menjadi subur sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan yang kini banyak tumbuh di lereng-lerengnya. Namun sejarah geologinya tidak selalu tenang. Pada tahun 2004 silam, sebuah longsor besar terjadi di puncak gunung ini. Material yang longsor mencapai jutaan meter kubik, menimbun sebagian besar lembah di bawahnya, dan menelan ratusan korban jiwa. Bencana itu menjadi pengingat bahwa alam sebesar Bawakaraeng masih menyimpan kekuatan luar biasa di balik keindahannya. Dari sisi ekologis, Gunung Bawakaraeng adalah rumah bagi berbagai flora dan fauna khas Sulawesi. Hutan tropisnya menyimpan pohon-pohon raksasa, lumut yang tebal, dan bunga-bunga liar yang tumbuh di sepanjang jalur pendakian. Beberapa jenis burung endemik seperti burung maleo dan kakak tua jambul kuning juga masih sering dijumpai di daerah ini. Selain keindahan alamnya, Bawakaraeng juga menyimpan sumber air yang penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Banyak mata air dan sungai kecil yang mengalir dari gunung ini, menjadi penopang bagi sawah, kebun, dan kehidupan sehari-hari warga Goa, Sinjai, hingga Jeneponto. Secara budaya, Gunung Bawakaraeng bukan sekadar tumpukan batu dan tanah. Ia adalah tempat yang disucikan oleh banyak masyarakat Bugis dan juga Makassar. Sejak berabad-abad lalu, gunung ini dianggap sebagai tempat yang dekat dengan dunia spiritual dan menjadi penghubung antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam mitologi masyarakat setempat, diceritakan bahwa di puncak Gunung Bawakaraeng terdapat tempat pertemuan para dewa. Konon, di sanalah para makhluk gaib dan leluhur berkumpul untuk bermusyawarah memutuskan nasib dunia manusia di bawahnya. Karena itu pula gunung ini dinamai Kepala Tuhan, tempat yang paling tinggi dan paling sakral bagi masyarakat pada waktu itu. Cerita rakyat juga menyebut bahwa roh para leluhur sering bersemayam di sekitar puncak gunung ini. Banyak pendaki yang mengaku merasakan kehadiran penjaga atau mendengar suara azan dan gamelan di tengah hening malam. Ada pula kisah tentang sosok nenek tua berpakaian putih yang menuntun pendaki yang tersesat. Masyarakat lokal percaya bahwa tidak semua orang bisa mendaki Bawakaraeng. Hanya mereka yang dipanggil yang akan sampai ke puncak dengan selamat. Jika seorang mendaki tanpa izin atau dengan niat yang buruk, biasanya akan tersesat atau diganggu oleh penunggu gunung. Salah satu tradisi paling unik di Bawakaraeng adalah ibadah haji di gunung ini. Setiap tahun, terutama menjelang Idul Adha, ratusan orang melakukan ritual ke puncak Gunung Bawakaraeng untuk melaksanakan ibadah haji atau haji lokal. Mereka berpakaian ihram,
melakukan tawaf dan melafalkan doa seperti di Tanah Suci. Dan tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Meski sempat menuai pro dan kontra, namun banyak warga yang menganggapnya sebagai bentuk pengabdian spiritual, sebuah simbol kerinduan terhadap Mekah yang belum bisa mereka kunjungi secara nyata. Jadi karena belum mampu pergi ke Mekah, jadi ke Gunung Bawah Karaeng dulu. Bagi para pendaki, Gunung Bawah Karaeng adalah tantangan yang menyenangkan. Jalur pendakiannya cukup terkenal dengan pos-pos yang diberi nama dari pos 1 hingga pos 10. Sebelum mencapai puncak, jalurnya menanjak, tajam, licin, dan sering diselimuti kabut tebal yang membuat suasananya makin terasa magis. Di setiap pos, pendaki bisa menemukan pemandangan yang memanjakan mata, mulai dari hutan pinus, lembah hijau, hingga hamparan awan yang seolah bisa disentuh. Saat matahari terbit di puncak, langit oranye berpadu dengan kabut putih menciptakan pemandangan yang sulit untuk dilupakan. Gunung ini juga dikenal karena banyaknya pendaki yang kembali dengan cerita mistis. Ada yang mendengar suara langkah kaki tanpa wujud. Ada yang melihat cahaya menari di puncak malam hari. Bahkan ada yang mengaku dituntun ke jalan keluar oleh sosok misterius ketika dia tersesat. Beberapa pendaki juga percaya bahwa Bawah Karaeng memiliki gerbang tak terlihat, seperti semacam gerbang menuju ke dunia gaib, gerbang isekai mungkin. Jika seseorang melanggar pantangan seperti berbicara sombong, membuang sampah sembarangan, atau memetik bunga sembarangan, ia bisa dihilangkan oleh penjaga gunung. Saya sendiri tidak tahu apakah itu beneran ada atau itu adalah cerita yang dibuat oleh para penjaga di sekitaran situ supaya orang-orang melestarikan lingkungan. Namun di balik kisah mistis itu, Bawah Karaeng juga adalah simbol keteguhan dan ketenangan. Banyak orang datang ke sana bukan hanya untuk mendaki, tapi untuk mencari kedamaian, merenung, dan mendekatkan diri pada alam serta Sang Pencipta. Beberapa kelompok pecinta alam menjadikan gunung ini sebagai tempat pelatihan dan konservasi. Mereka juga menanam pohon, membersihkan jalur pendakian, dan menjaga agar keindahan gunung tetap lestari. Upaya ini untuk menjadikan Bawah Karaeng bukan hanya sebagai tempat spiritual, tapi juga pusat pendidikan lingkungan. Dari sisi ekonomi, keberadaan Gunung Bawah Karaeng juga memberikan dampak yang positif. Desa-desa di kaki gunung seperti Desa Lembana kini menjadi pusat aktivitas wisata dan pendakian. Penduduk setempat mendapat penghasilan dari jasa pemandu, penginapan, hingga penyewaan alat pendakian. Gunung ini juga tercatat beberapa kali memecahkan rekor dalam kegiatan pendakian massal. Ribuan pendaki dari seluruh Indonesia bahkan pernah naik bersama pada momen kemerdekaan dan perayaan Hari Pramuka, menjadikan Bawah Karaeng sebagai salah satu gunung dengan jumlah pendaki terbanyak di Indonesia bagian timur. Selain itu, Bawah Karaeng menjadi simbol persatuan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Banyak komunitas dari berbagai daerah, suku, dan agama berkumpul di sana, saling mengenal dan berbagi cerita di tenda-tenda di bawah langit malam. Tidak sedikit juga yang percaya bahwa energi spiritual Bawah Karaeng dapat membersihkan hati. Banyak pendaki yang kembali dengan perasaan yang tenang, seolah mendapatkan pencerahan setelah menapaki jalur yang melelahkan itu. Jadi dia seperti mendapatkan pencerahan ketika dia mendaki di gunung ini. Dan kini Gunung Bawah Karaeng bukan hanya sekadar tempat wisata atau objek penelitian. Ia telah menjadi ikon budaya dan juga spiritual masyarakat Sulawesi Selatan. Sebuah gunung yang menyatukan keindahan alam, kekayaan sejarah, dan kekuatan mistis dalam satu tubuh yang kokoh. Setiap kabut yang turun di lerengnya, setiap desir angin yang bertiup di puncaknya, seakan membawa pesan dari masa lalu. Pesan tentang kebesaran alam dan kerendahan hati manusia di hadapannya. Gunung Bawah Karaeng tetap berdiri megah, memandang lautan awan di bawahnya, menjadi saksi bisu perjalanan manusia dari masa ke masa. Ia bukan sekadar gunung, tapi cerminan jiwa Sulawesi Selatan. Anggun, sakral, dan penuh misteri yang tak pernah habis diceritakan.
Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Jika ada salah-salah kata atau salah informasi atau ada saran dan tambahan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di like ini video dan di share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ini channel dan nyalakan ki lonceng notifikasinya supaya dapat ki pemberitahuan kalau ada video baru yang di-upload di channel ini. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.